Dan memang dalam Islam kita dianjurkan untuk fokus juga dalam berdakwah. Semua argumentasi yang kita butuhkan untuk membantah orang ateis, ya, yang menolak keberadaan Allah, itu sudah disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam. Membantah penyembah berhala, membantah yang mentuhankan bintang-bintang, ramalan-ramalan, membantah raja yang mengaku sebagai Tuhan. Semua ada di masa kehidupan beliau. Dan memang dalam Islam kita dianjurkan untuk fokus juga dalam berdakwah. Kita bisa teman-teman sekalian mendapatkan pahala di satu jenis ibadah yang sebenarnya waktunya sama kalau kita kerjakan, juga energi yang kita keluarkan sama, tapi pahalanya beda dengan cara mendakwakan ibadah itu. Contoh sini taklim kita hadir sekarang. Tentu beda teman-teman yang membawa dirinya sendiri datang. Dia saja mau datang, sudah saya mau dengarin taklim dia supaya saya dapat manfaat, dapat pahala, dapat pahala. Berapa kadarnya antara dia sama Allah? Tergantung kadar keikhlasannya. Tapi ada orang mungkin yang hadir tadi di sini, diajak teman-temannya. Dia sebaru sekali kita hadir yuk, kita dengar serial Nabi misalnya. Datanglah 10 orang temannya dengan dia. Itu kan dia dakwakan. Nah, mendakwakannya ini, dia sebenarnya energinya sama. Dia datang ke sini, jaraknya sama. Waktu misalnya 2 jam, 3 jam kita ceramah sama. Tapi dia dapat pahala beda dengan yang datang pribadi tadi. Yang datang bawa 10 orang, dia dapat pahala teman-temannya yang 10 orang itu. Dan tentu, kalau dalam majelis seperti ini, 10 orang temannya ternyata tadinya pemabuk, narkotika, atau orang jauh dari agama, lalu kemudian taubat karena majelis itu, maka semua amal soleh sesudahnya dia panen. Hanya karena mengajak orang lain. Makanya manfaat dakwah itu besar sekali. Tapi tentu ada syaratnya, orang itu dakwah harus punya ilmu, ya, harus punya ilmu. Kalau dia menyampaikan sesuatu, dia punya ilmu, atau minimal dia mengajak orang ke majelis ilmu yang mungkin bisa disampaikan, kayak misalnya dia aja hadir di sini. Mungkin antum tidak bisa menjelaskan semua kisah Nabi Ibrahim. Oke, datang ke dalam majlis, lalu kemudian teman kita ajak hadir misalnya, atau kita share linknya, ya, YouTube kita lagi live misalnya di Instagram, di YouTube, antum share, mungkin ada orang-orang yang nonton sampai ke luar negeri misalnya gitu kan. Kadang-kadang kita baca pertanyaan, ada yang dari Eropa dan dari Amerika, teman-teman kita orang Indonesia yang ikut di sana, semua itu mungkin di share linknya gitu kan, sehingga akhirnya bisa dapat. Ada beberapa pejabat kita yang bertemu dengan saya di Mekah misalnya, terus mereka bilang, Ustaz, saya sering dengar ceramahnya, saya dikirim linknya oleh bawahan saya, dikirim ke atasannya. Ternyata dia jadi dengar ceramah hanya karena dikirimkan. Dia tidak pernah tahu bagaimana efek penyebaran agama dari atasan dia yang mungkin lebih besar jangkauan kekuasaannya misalnya. Itu contoh-contohnya. Nah, itu efek daripada dakwah.